Maha Pengampun dan Maha Syakur. Syakur itu berterima kasih. Maha berterima kasih itu gimana? Kalau kita berbuat 10, Allah membalasnya 100 atau bahkan bisa 700. Itu artinya Allah itu sangat berterima kasih karena Allah membalasnya dengan lebih banyak. Kalau Allah menjamin bahwa bisnis macam itu tidak akan merugi, kalau kita yakin ada keimanan kan kita yakin ini nggak akan rugi, lantabur. Kalau nggak rugi, kita alokasikan semua resources yang kita punya, udah semuanya kita tanamkan di situ, investasikan di situ. Kita itu kan kadang-kadang milih-milih, dan orang suka mengatakan begini, kalau kamu punya duit, jangan semuanya kamu investasikan di satu kegiatan yang sama. Taruhlah di keranjang yang banyak, yang berbeda-beda. Alasannya setiap bisnis itu ada kesempatan dapat untung, tapi ada resiko rugi. Jadi kalau kamu taruh di berbagai keranjang, maka kalau kamu rugi di satu sektor, kamu dapat untung di sektor lain. Dan kadang-kadang memang begitu. Ketika lesu di satu bidang, di bidang lain itu tumbuh dengan baik. Seperti ketika ada pandemi, dagangan-dagangan di mall itu sepi, bisnisnya kurang dan bahkan rugi. Tapi delivery service, pelayanan untuk penyampaian barang, Gojek, GoFood dan Grab dan sebagainya laris. Itu maka kalau dibagi itu bisa begitu. Bisa resiko di satu tempat ditutup di tempat lain. Nah, kalau kita itu tidak ragu-ragu bahwa enggak semuanya menguntungkan, semuanya tidak ada risiko rugi. Ya kalau begitu udahlah, taruh semua resources, diinvestasikan semuanya di semua bidang karena tidak akan rugi. Ya. Resources apa itu? Berupa tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan waktu. Ya. Semuanya dijadikan modal dalam berbisnis dengan Allah. Pengerahan modal secara total semacam ini telah dilakukan oleh, ini saya kasih contoh, oleh seorang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat. Dia seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas menyebutkan apa yang dilakukan oleh Suhaib ini menyebabkan turunnya ayat Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad, surat Al-Baqarah ayat 207. Ya. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, may yashri nafsah, menjual dirinya. Ini yashri itu menjual, nafsahu dirinya. Dirinya apa? Ya apa saja yang ada pada dirinya. Semua dijual ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah. Wallahu raufun bil ibad. Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Bagaimana ceritanya si Suhaib ini? Suhaib itu orang luar kota atau luar negeri, pokoknya di luar Mekah. Dia bukan orang Mekah asli. Ada yang mengatakan dia orang Yaman, ada yang mengatakan dia orang Irak. Dan saat itu kan konsep negara itu tidak jelas batasannya. Ada kerajaan seperti kerajaan Persia dan Romawi yang perbatasannya itu bergeser-geser. Kalau perang nanti menang maju, kalau kalah mundur dan sebagainya. Ini Suhaib ini orang Yaman atau orang Irak, dia datang ke Mekah. Ketika datang dia sangat miskin, tidak memiliki apapun ketika dia datang untuk tinggal di Mekah. Tapi dia mempunyai keahlian. Keahliannya membuat pedang, membuat senjata. Senjata saat itu kan senjata tajam. Nah, senjata saat itu laris. Ya, kalau senjata pedang zaman sekarang kita menjual pedang ya nggak laku-laku, sedikit sekali. Kalau zaman itu laris. Karena apa? Penodongan, pembegalan itu marak sekali di sana, terutama di luar kota Mekah.
Dan orang berantem itu di sana nggak ada hukum, nggak ada kementerian kehakiman, tidak ada kejaksaan, nggak ada polisi. Jadi kalau orang membunuh ya bunuh aja, nanti nggak ada pengadilan kecuali pengadilan adat dan sebagainya. Nah itu maka pedang saat itu tuh laris. Dia bekerjanya bikin pedang, laris, menjadi kaya raya dia. Dia masuk Islam itu masih masa-masa awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia menurut riwayat orang yang masuk Islam pada angka 30-an. Ya. Jadi orang yang sudah Islam itu baru sekitar 30-an. Nah terus setelah dia tinggal di Mekah dan dia ngikuti Nabi Muhammad, dia makin hari makin kuat imannya kepada Nabi Muhammad. Suatu saat ketika Rasulullah SAW itu berhijrah, ada perintah dari Allah bahwa semua orang Islam harus pindah dari Makkah ke Madinah bagi yang mampu, yaitu laki-laki yang kuat. Yang boleh tetap tinggal di Mekah adalah wanita dan anak-anak. Dan waktu itu yang berangkat ke Madinah kan orang-orang lain, sahabat-sahabat yang lain itu berangkat duluan. Nabi Muhammad belakangan bersama dengan Abu Bakar. Nah, si Suhaib ini termasuk belakangan. Dia ingin membarengi Nabi Muhammad. Dia mendengar Nabi Muhammad sama Abu Bakar keluar mau pergi ke Madinah. Terus dia ikut keluar, keluarganya diajak. Baru mau keluar dari Mekah, dia dikejar oleh orang-orang kafir, di-stop. Mereka mengatakannya tuh gini, Suhaib, kamu dulu datang ke miskin, datang ke Mekah. Sekarang kamu kaya, dan kamu akan keluar dari Mekah dengan membawa kekayaanmu. Gak bisa. Kamu hartamu dari Mekah tidak boleh dibawa. Terus Suhaib menantang, begini, lihat nih, keluarkan si tabungnya yang berisi anak panah. Aku punya anak panah 40 nih. Kalau kamu mau mendekati aku panah kamu satu-satu. Dan kamu tahu bahwa aku yang paling pandai memanah di antara kalian. Aku jago memanah. Kalian mau maju, ini sampai habis. Kalau sampai ini habis, kalian tetap mau maju, aku masih punya pedang. Nih, aku punya pedang. 2 nih. Kalau kamu misalnya sampai mengalahkan aku, pedangku patah, aku masih punya tombak. Kalau aku sudah tidak punya senjata, terserah kamu perlakukan apapun, aku tidak bisa apa-apa. Atau begini aja, aku kasih pilihan. Aku punya harta, saya tinggal di rumah. Ambil semuanya, ambil. Aku tunjukin tempatnya. Tapi kamu jangan ganggu aku pergi ke Madinah. Pilih mana? Mereka mata duitan. Pilih yang kedua. Ya udah itu aja deh, hartamu. Oke, tunjukin. Aku tanam di tanah di dekat pintu. Dan aku juga punya perhiasan saya titipkan kepada si fulan. Mintalah kepada mereka. Oke, baik. Nah, terus mereka balik ke Mekah. Si Suhaib dan keluarganya melanjutkan ke Madinah. Waktu itu Rasulullah, karena si Suhaib ini terhambat di sini, Rasulullah duluan sampai di Mekah, sampai di Madinah. Tapi Rasulullah waktu masuk ke Madinah tidak langsung ke pusat kota. Rasulullah itu berhenti dulu di daerah Kuba, membuat masjid, terus istirahat di situ beberapa hari, baru kemudian masuk ke Madinah. Waktu itu Kuba masih di luar kota. Terus Suhaib ini menemui Rasulullah di Kuba. Begitu ketemu Rasulullah itu menyambut, sambutannya Rabihal Baya' Aba Yahya. Rabihal Baya' Aba Yahya 3 kali. Wow, daganganmu untung hai Abu Yahya. Jadi Abu Yahya itu julukan Suhaib.
perdagangan yang untung Abu Yahya, perdagangan yang untung, diulang 3 kali. Itu bahasa Arabnya saya cantumkan, tapi ini saya tidak baca teks apa adanya, saya ceritakan saja. Terus Suhaib bilang, Rasulullah, tidak ada orang yang mendahului saya. Kok Rasulullah bisa mengetahui itu? Ini pasti malaikat Jibril yang memberitahu. Jadi itu saking kuatnya iman. Ya bisa saja Nabi Muhammad itu mengetahui apa yang saya alami, karena ada malaikat Jibril. Terus Rasulullah membaca ayat yang turun saat itu. Nah, ayatnya ini tadi, Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, ini Masya Allah. Jadi sampai ayat turun gara-gara dia. Ya? Nah, kalau kita betul-betul meyakini bahwa bisnis dengan Allah itu profitable, ya kita nggak usah ragu-ragu, udah mau sedekah keluarin aja, karena sedekah itulah yang nanti menolong kita. Kita mau menolong orang lain, lakukan saja, nanti Allah yang membalas. Ya, dan kita menggunakan semua resources yang kita punya, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, bahkan harta kita pakai. Baru itu menjadi bukti keimanan kita yang benar. Ya, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar mukmin, ya, ini orang yang benar-benar mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ketidakragu-raguannya itu dibuktikan dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bekerja keras, berjuang dengan menggunakan hartanya dan dirinya sendiri mengikuti jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur ketika mengakui beriman. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul beriman dan meyakini bahwa berbisnis dengan Allah itu pasti menguntungkan. Lalu kita buktikan dengan kerelaan kita menggunakan waktu kita, tenaga kita dan sebagainya untuk kepentingan taat kepada Allah. Nah, ringkasnya kita berbisnis dengan Allah dengan menjual jasa kepadanya. Mudah berbisnis dengan Allah karena modal, sarana, prasarana dan kesempatan itu semuanya disediakan oleh Allah. Allah menjamin bahwa Allah bersedia membeli dagangan kita atau setidaknya memberi upah. Karena dijamin tidak akan merugi, kita mesti bersedia mengalokasikan semua sumber daya, semua resources yang kita miliki untuk berbisnis dengan Allah. Suhaib adalah contoh pebisnis yang beruntung. Semoga Allah membimbing dan memberi kita semangat untuk berbisnis dengan Allah. Amin.